Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kuliah analisis struktur. Sebelum masuk ke materi pada bahasan untuk kali ini, saya akan berikan terlebih dahulu review untuk latihan menghitung inverse dan perkalian matriks dan determinan, karena ada banyak yang masih salah di dalam menjawab, ya. Mungkin kurang teliti, kurang ketika melihat rekaman perkuliahan yang lalu, ya. Jadi masih ada yang salah, terutama di inverse dan determinan, ya. Kalau perkalian banyak yang sudah betul, ya. Jadi perkalian ini berlaku demikian: kalau kita mengalihkan satu matriks A kalikan B, maka syarat matriks A dan B ini bisa dikalikan, ada hasilnya, yaitu ini jumlah kolom di matriks yang di depan sama dengan jumlah baris matriks yang belakang. Jadi ini sama, 5 kali 4, 4 kali 5, dan matriks yang dihasilkan adalah 5 kali 5. Lihat bagian baris matriks yang depan dan kolom matriks yang belakang menjadi ukuran hasil kali perkalian matriksnya. Kita bisa tahu, dilihat kita tinggal masukkan saja di sini mult, kemudian kita masukkan, kita sorot, kita pilih matriks yang di depan, kurungnya, kemudian titik koma, kemudian titik koma, kemudian matriks yang belakang, dan tutup. Ini langsung dihasilkan matriks 5 kali 5. Ini hasil perkaliannya. Ya. Kalau Anda menggunakan Office yang di bawah 365, mungkin nanti harus ada langkah F2, kemudian sorot 5 kali 5, kemudian Ctrl Shift bagian kiri dan Enter. Ya, klik, nanti akan muncul ke 5 baris dan kolomnya. Nah, kemudian untuk determinan, ya, kalau Anda lihat video yang awal pertemuan sebelumnya ini, bahwa determinan dan inverse, ya, matriks ini hanya bisa dihitung atau dilakukan pada matriks yang bujur sangkar, matriks bujur sangkar saja. Ya. Kebetulan matriks A dan B ini bukan matriks bujur sangkar, tapi ini adalah matriks yang memiliki baris dan kolom yang berbeda, sehingga kalau ini Anda cari, maka tentu juga tidak akan ketemu, ya, determinan dari A, ya, tidak ketemu karena memang tidak bisa dihitung. Tapi kalau yang C ini bisa, ya. C, karena ini C adalah matriks bujur sangkar, ya. Kita lihat nanti determinannya bisa didapatkan minus 3,80 sekian kalikan 10 pangkat min 12. Ya. Determinannya 0,000 berapa? Minus. Ya. Nah, inverse demikian juga. Nah, ini M dat B juga tidak bisa kita lihat, ya, karena beda. Ya. Inverse-nya juga demikian, ya. M inverse untuk A tidak ada. Tapi kalau kita lihat untuk C, ya, ini bisa ada, ya, karena ini merupakan
matriks bujur sangkar. Demikian ya. Jadi untuk matriks invest dan determinan matriks maka tidak bisa dihitung jika bukan matriks bujur sangkar. Perkalian matriks ini harus jumlah kolom matriks yang di depan sama dengan jumlah baris kolom yang belakang. Nanti bisa dikalikan, nanti hasil kali matriks tersebut nanti memiliki orde jumlah baris sesuai matriks yang di depan, jumlah kolom sesuai matriks yang belakang. Nah, kalau penjumlahan nanti ini harus sama semua. Jumlah baris dan jumlah kolomnya harus sama. Jumlah baris dan jumlah kolom harus sama untuk penjumlahan dan pengurangan. Gitu. Ini untuk ya, nanti kita akan lanjutkan pada yang berikutnya. Ya. Nah, kita akan lanjutkan dengan langkah-langkah penyelesaian untuk analisis struktur metode matriks ini. Ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari bagaimana penyusunan matriks, pembuatan matriks, ya, perkalian matriks, inverse matriks. Ya. Maka itu akan digunakan di dalam langkah-langkah penyelesaian untuk menghitung atau membuat analisis struktur dengan metode matriks ini. Lihat, kita akan gunakan 3 prinsip analisis struktur ya, di dalam penyelesaian dengan metode matriks ini. Tahu yang pertama keseimbangan. Keseimbangan ini persamaan keseimbangan dalam matriks nanti akan dituliskan dalam bentuk persamaan ini. P sama dengan B kalikan F, di mana P ini adalah vektor matriks gaya luar, F vektor matriks gaya dalam, dan B ini matriks keseimbangannya. Ini adalah konstanta, di mana dengan konstanta ini akan menyeimbangkan antara gaya luar dengan gaya dalam. Jadi gaya yang ada pada struktur antara gaya luar dan gaya dalam harus seimbang sehingga struktur tidak bergerak. Nah, ini dalam matriks dituliskan dalam persamaan demikian. Nanti matriks B ini yang akan kita buat. Kemudian prinsip kedua kesepadanan adalah sepadannya deformasi struktur dengan deformasi batang, perubahan bentuk struktur dengan perubahan bentuk batang. Nah, ini juga harus sepadan. Ya. Nah, supaya sepadan dikalikan dengan suatu matriks yang disebut dengan matriks kesepadanan. Dan matriks kesepadanan ini nanti adalah merupakan transpose daripada matriks keseimbangan ini. Kemudian prinsip yang ketiga, gaya dan perpindahan. Jadi di sini gaya batang adalah merupakan faktor dari perpindahan deformasi batang dikalikan dengan nilai kekakuan batang tersebut. Jadi selain ini dinamakan metode matriks, analisis struktur ini juga disebut dengan analisis struktur metode kekakuan karena menggunakan kekakuan di dalam perhitungannya. Jadi ada metode kekakuan dan lawan dari metode kekakuan adalah fleksibilitas. Ada juga metode fleksibilitas yang biasanya nanti digunakan secara analisis aljabar, fleksibilitas. Nah, ini definisi daripada tulis matriks ini. Nah, di dalam pelaksanaannya kita melakukan perhitungan demikian. Awal kita lihat pada hubungan kesepadanan, prinsip kesepadanan bahwa perubahan batang, deformasi batang adalah sama dengan matriks kesepadanan kalikan deformasi struktur. Perubahannya harus sepadan, dalam artian perubahan yang terjadi pada batang sepadan dengan perubahan pada struktur. Nah, persamaan ini nanti dimasukkan ke dalam persamaan
F sama dengan KE, gaya dan perpindahannya, E-nya ini dimasukkan, sehingga nanti F sama dengan K kalikan A kalikan delta. F sama dengan K A delta atau K kalikan B transpos kalikan delta. Nah, dari persamaan ini, F sama dengan K kalikan A delta, ini dimasukkan ke persamaan keseimbangan P sama dengan B kalikan F, ya, sehingga didapatkan persamaan P sama dengan B kalikan K kalikan A kalikan delta. Nah, B kalikan K kalikan A ini nanti dimasukkan atau diringkas, ya, sebagai satu matriks, ya, menjadi matriks kekakuan struktur, ya, ditulis menjadi K besar. K besar ini adalah B kalikan K kalikan A atau B kalikan K kalikan B transpos, ya. Ini K besarnya strukturnya, ya. Nah, dari sini P sama dengan K kalikan delta, ya. Nah, kemudian bisa dihitung deltanya nanti dengan mengubah persamaan menjadi delta sama dengan K inverse kalikan P. Karena dari persamaan ini delta sama dengan P per K, ya. P per K, maka 1 K itu adalah dalam matriks menjadi inverse-nya matriks K. Kemudian setelah delta ini didapatkan, nanti dimasukkan ke dalam persamaan F sama dengan K kalikan A kalikan delta tadi. Nah, langkah-langkahnya di dalam menyelesaikan metode ini, yang pertama, kita membentuk matriks keseimbangan matriks B. Nanti diberikan caranya bagaimana membuat matriks B untuk struktur balok dan juga untuk struktur rangka batang atau rangka kaku. Kemudian dibuat matriks transposnya dari matriks B tersebut, ya, menggunakan Excel, ada menu, ada formula untuk menghitung transpos langsung, atau bisa secara manual Anda memindahkan dari matriks B tersebut. Kalau dicari transposnya berarti baris di matriks B menjadi kolom di matriks B transposnya. Jadi transpos itu mengubah baris menjadi kolom. Nah, kemudian dibentuk matriks kekakuan batang, ya, K. Ini juga nanti untuk struktur balok berbeda dengan struktur rangka kaku. Ya. Balok sama dengan portal, ya. Portal hitungannya sebagai balok. Kemudian dicari matriks kekakuan struktur dengan perkalian matriks B kalikan K kalikan B transpos. Nah, di dalam perkalian matriks, ya, ini hanya bisa 2-2, ya. Dan susunan urutan perkalian dalam matriks tidak bisa diubah, ya. Kalau dalam skalar ada perkalian 3 kali 5 kali 6, maka hasilnya akan sama dengan perkalian 6 kali 3 kali 5. Hasilnya sama. Tapi kalau di matriks ini tidak bisa diubah. B kalikan K kalikan B transpos, ini hasilnya tidak akan sama dengan B transpos kalikan K kalikan B. Berbeda. Bahkan mungkin tidak akan bisa dikalikan, ya, karena syarat perkalian matriks yang di depan jumlah kolomnya harus sama dengan baris matriks yang di belakangnya. Jadi tidak bisa dipindah urutan perkalian matriksnya. Dan hanya 2-2. Jadi B kalikan K kalikan B transpos, maka Anda bisa kalikan dulu B kalikan K, hasil perkaliannya baru dikalikan B transpos. Atau Anda kalikan dulu K kalikan B transpos, kemudian hasil perkalian ini baru dikalikan dengan B. Tapi urutannya tetap B yang di depan, hasilnya tetap yang di belakang. Ini untuk perkalian matriks, 3 buah matriks. Kemudian dicari inverse matriks K, ya, yang menggunakan langsung Excel, ya. Kalau secara manual, hitungan manual akan sangat lama karena ini harus dihitung determinan terlebih dahulu, kemudian dihitung adjoint-nya, ya, hitung adjoint-nya, kemudian baru dihitung, ya, minor kofaktor, ya, akan sangat lama. Apalagi kalau matriksnya jumlahnya banyak elemennya, ya.
matriks 9 kali 9, maka nanti inverse-nya akan sangat lama sekali. Kemudian setelah itu dibentuk matriks vektor matriks gaya luar, ya, P. Ini perhitungan untuk balok dan rangka juga berbeda. Kemudian dihitung deltanya K inverse kalikan P. Setelah itu dihitung gaya batangnya F sama dengan K kalikan B transpose kalikan delta. Ini sudah dapat gaya batang. Jadi di dalam analisis struktur ini yang dicari adalah gaya batang. Nanti akan langsung didapatkan semua gaya batang pada struktur tersebut sesuai dengan urutan penomoran batangnya tadi. Nah, ini langkah-langkah metode matriks atau metode kekakuan untuk menyelesaikan analisis struktur. Jadi, semua analisis struktur, baik struktur balok maupun struktur rangka kaku, sama langkah-langkahnya ini. Ini langkah-langkahnya. Tidak ada yang lain, ya, langkahnya ini saja. Jadi ini langkahnya sama untuk struktur balok ataupun rangka kaku sama. Peruturannya sama. Yang dibuat hanya ini dibuat, ya. Ini menggunakan Excel, ini dibuat. Ya. Kemudian ini juga dibuat. Yang lainnya adalah kita menggunakan Excel, ya. Baik perkalian maupun invest, ya. Ini menggunakan Excel. Nah, nanti kita akan lanjutkan menggunakan kita berikan contoh bagaimana menghitung atau membuat matriks keseimbangan dan matriks kekakuan batang. Bismillah. Kita lanjutkan untuk pembuatan matriks keseimbangan. Ini untuk struktur balok. Jadi pada struktur balok, matriks keseimbangan yang diperhitungkan di balok gaya-gayanya adalah nanti di sini dikenakan gaya-gaya momen, dan deformasi yang diperhitungkan adalah londutan. Ya. Jadi ini ada strukturnya. Balok di sini digambarkan ada satu gaya titik P, ya. Kemudian posisinya ada di sepertiga L dari B. Ya. Jadi pada balok posisi dari beban luar ini nanti menentukan nilai daripada matriks keseimbangannya. Begitu juga jumlah gaya luarnya ini nanti berpengaruh pada matriks keseimbangannya. Kemudian di sini, ya, ini ada satu batang AB, tetapi pada pembuatan matriks keseimbangan pada balok ini nanti dijadikan sebagai dua batang AC dan CB. Jadi adanya beban luar ini menentukan matriks statikanya atau matriks keseimbangannya. Jadi nanti pada balok nanti dibuat tiap titik buhul ada gaya luar. Di tiap titik buhul ada gaya luar, dan gaya luarnya adalah momen. Jadi ini di sini kita buat P1, P2, P3, P4. Jadi pada balok nanti tiap titik diberi gaya luar berwujud momen. Ini misalkan ke arah kanan. Kemudian diberi nomor, ya, nomor P1, P2, P3, P4. Ya. Jadi pada tiap titik buhul ada momen, kemudian ada gaya luar sesuai dengan gaya luar yang ada, ya, pada posisi yang sama. Jadi ada 4 gaya luar, momen P1, momen P2, momen P3, dan gaya vertikal titik P4. Kemudian di sini yang sebagai dua balok, gaya dalamnya atau
gaya batangnya ini juga momen couple ya. Sini momen couple F1 F2 F3 F4 ya. Jadi ini balok AC, ini balok CB. Kemudian ini adalah sudut rotasi akibat F1, ini sudut rotasi akibat F2. Kemudian ini sudut rotasi akibat F3, ini sudut rotasi akibat F4 ya. Nah, pada momen ini, momen couple ini nanti juga akan melahirkan sebuah gaya atau reaksi vertikal ya. Jika F1, F2 bekerja, maka di titik A di sini akan terjadi penurunan, di titik C akan terjadi naik. Jadi seolah-olah di sini ada gaya vertikal ke bawah, di sini ada seolah-olah ada gaya vertikal ke atas. Kemudian akibat F3 dan F4 yang couple, maka di titik C sebelah kanan ini nanti akan seolah-olah ada gaya vertikal ke bawah, di sini seolah-olah ada gaya vertikal ke atas. Nah, kemudian dari dua gaya diagram gaya ini, gaya luar dan gaya dalam, maka kemudian dijadikan keseimbangan gaya. Nah, keseimbangan gaya ini ya, nanti yang akan melahirkan atau menjadikan matriks keseimbangan. Ini ada koreksi ya, ini mestinya ke bawah ya. Ini bukan ke atas, yang ini yang ke atas. Ini ke bawah, ini ke atas. Begitu juga ini nanti di sini adalah ke bawah ya. Ini di sini ke atas. Nah, nanti keseimbangan untuk momen-momen untuk gaya-gaya yang sama ini, P1 momen P1 dengan F1, karena di sini tidak ada gaya luar vertikal, maka ini tidak diseimbangkan. Kemudian di sini ada P2, F2 dan F3, kemudian ada P4, kemudian ada di sini F1 plus F2 per LAC, dan di sini F3 plus F4 per LBC. Di sini ada P3 dan F4. Nah, ini diseimbangkan. Kemudian diseimbangkan adalah P1 minus F1 ya. Karena P1 berlawanan arah dengan F1, maka P1 minus F1 sama dengan 0. Berarti seimbang, tidak ada gerakan, tidak ada gaya kita. Atau P1 sama dengan F1. Nah, lihat di sini kalau dibuat bersamaan tadi dari keseimbangan gaya ini P1 2 3 4 sama dengan P kalikan F1 2 3 4. Nah, di sini pertama kita lihat di P1 min F1 sama dengan 0, maka di situ P1 sama dengan F1. Kemudian di titik 2 di sini ada P2 minus F2 minus F3 sama dengan 0, atau P2 sama dengan F2 plus F3. Kemudian di titik sini P3 min F4 sama dengan 0, sama dengan P3 sama dengan F4. Kemudian nah ini kembali dikoreksi ya. Koreksi, ini mestinya adalah ke atas.
ini ke bawah. Jadi di P4 di sini, P4 ini ada ke bawah, kemudian min F2 plus min F1 plus F2 dibagi LAC plus F3 plus F4 dibagi LBC, maka P4 sama dengan, nah ini kemungkinan juga perlu dikoreksi ya, ini mestinya minus ya, nah, minus, ini minus, kemudian ini plus, sehingga di sini plus, ya. Ini minus. Ya. Jadi benar P4 F1 plus F2 per LAC dikurangi F3 plus F4 bagi LBC. Nah, dari persamaan-persamaan ini, ya, dan persamaan ini, nanti ini yang dimasukkan ke dalam matriks B-nya, ya, matriks B-nya, ya. Matriks B di sini P1 sama dengan F1, ya. P1 sama dengan F1, maka di baris P1, ya, nanti dibuat matriks demikian, barisnya P1 sampai P4, kolomnya F1 sampai F4. Ya. Di P1, di baris P1 yang ada di sini hanya F1, maka di F1 diberikan 1, ya, 1 F1, di F2, F3, F4 0. Ya. Di baris P2 di sini ada F2 plus F3, maka di sini baris P2 di F1-nya 0, di F2 1, F3 1, F4 juga 0. Nah, di sini tidak ada. Di P3 hanya ada F4, ya, maka di sini yang dimasukkan 1 pada F4. Kemudian di P4, ya, di sini F1 plus F2 positif, ya. Nah, ini dikoreksi, ini positif, tidak ada, ya. Tidak ada negatif. Nah, yang di sini yang negatif, ya. Minus 1 per LBC, minus 1 per LBC pada F4, ya. Ini positif. Inilah matriks statika, matriks keseimbangan untuk struktur balok dengan satu beban titik. Nanti kalau bebannya berbeda, nanti matriks statikanya, matriks keseimbangannya juga berbeda. Ini matriks keseimbangan untuk balok. Kita lihat matriks keseimbangan. Fokus.